Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran sejarah atau pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika Indonesia merdeka, tidak serta-merta kondisi bangsa Indonesia itu lekas membaik. Ada beberapa hal yang harus dihadapi bangsa Indonesia pada waktu itu sebagai negara baru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih kondisi politik Indonesia ketika Indonesia baru merdeka dan bagaimana pemerintah Indonesia waktu itu harus menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri guna mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita melihat dulu bagaimana infografik atau perkembangan waktu dari waktu ke waktu sistem pemerintahan Indonesia. Dari awal sistem kita itu adalah sistem presidensial. Itu ketika dimulai pada 18 Agustus 1945. Jadi satu hari setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, kemudian sistem pemerintahan kita sudah ditetapkan menjadi sistem presidensial melalui sidang BPU PKI dengan mengangkat presiden adalah Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian sistem presidensial ini tidak berlangsung lama, mengalami perubahan kembali pada tanggal 14 November atau 2 bulan setelahnya. Sistem kita mengalami perubahan menjadi sistem parlementer awal. Jadi kita pernah mengalami sistem parlementer itu 2 kali. Nah, pada sistem parlementer awal ini berlangsung cukup lama sampai 4 tahun, hampir 5 tahun, sampai akhirnya nanti berubah lagi ketika Indonesia harus menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat sesuai hasil KMP tanggal 27 Desember 1949. Nah, setelah itu kita sudah menerapkan sistem demokrasi parlementer atau yang kita kenal sebagai demokrasi liberal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, apa sih bedanya sistem presidensial dan sistem parlementer? Jadi, ketika awal Indonesia merdeka itu sebenarnya sistemnya adalah presidensial, di mana Soekarno itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti saat ini. Yang terjadi saat ini itu presiden ya kepala pemerintahan juga kepala negara. Kemudian di dalam sistem presidensial ini presiden itu dibantu oleh wakil presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Muhammad Hatta. Kemudian selain dibantu oleh wakil presiden, presiden juga dibantu oleh 12 menteri negara. Nah, sistem ini berlangsung sampai bulan November dan kemudian digantikan oleh sistem parlementer. Nah, mengapa terjadi pergantian tanggal 14 November 1945? Kenapa terjadi pergantian? Ini karena pada waktu itu berhubungan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Ada tokoh dari GENIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang menyarankan untuk sistem kita itu agar diganti karena ada upaya propaganda dari Belanda yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu tidak sah atau masih berbau Jepang atau buatan Jepang. Nah, untuk menghilangkan kesan itu di dalam dunia internasional, jadi untuk
memudahkan diplomasi, maka salah satu anggota KNIP yaitu Sultan Syahrir mengusulkan untuk merubah sistem kita menjadi sistem yang mirip dengan Belanda agar di mata dunia internasional Indonesia itu adalah negara yang merdeka dengan menganut sistem yang sama dengan negara-negara di Barat. Maka pada waktu itu Soekarno menyetujui dan maka keluarlah maklumat KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat nomor 5 tahun 1945. Di dalam maklumat tersebut berisi bahwa presiden itu hanya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi sistem parlementer itu presiden itu hanya kepala negara. Sedangkan yang melaksanakan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir. Nah, Perdana Menteri dibantu beberapa menteri. Jadi menteri tidak bekerja langsung di bawah presiden, tapi di bawah arahan Perdana Menteri. Kemudian menjalankan tugasnya, Perdana Menteri ini dibantu oleh beberapa menteri. Perdana Menteri ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, bukan KNIP. Kalau waktu sistem presidensial ini, presiden ini bertanggung jawab kepada KNIP. Jadi kalau ada apa-apa, presiden ini tanggung jawabnya ke KNIP. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana terjadinya perubahan bentuk pemerintahan dari tanggal 18 Agustus sampai 14 November. Di awal tanggal 18 Agustus 1945 ini, jadi satu hari setelah Indonesia merdeka, diselenggarakan sidang PPKI dengan ketetapan yaitu menetapkan presiden dan wakil presiden dan menentukan sistem dasarnya adalah sistem presidensial. Kemudian setelah Soekarno menjadi presiden, membentuk kabinet dan 12 menteri. Nah, di dalam struktur pemerintahan pada masa presidensial itu, yang pertama adalah presiden dan wakil presiden, kemudian sejajar dengan KNIP, karena ini sama-sama lembaga negara. Kemudian wakil presiden ini dibantu oleh 12 menteri negara dan TKR dan Polri. Itu adalah struktur pemerintahan pada masa presidensial. Nah, kemudian untuk menghilangkan kesan bahwa negara Indonesia itu tidak ada legislatif, biar sama dengan pemerintahan yang ada di Eropa, harus ada lembaga legislatif, eksekutif, maka Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dengan membentuk KNIP menjadi badan legislatif. Tujuannya untuk membantu presiden dan menjadi pengawas lembaga presiden. Nah, untuk membentuk KNIP menjadi sebuah badan legislatif, maka KNIP ini harus disusun atau terdiri dari anggota dari beberapa partai. Maka dengan keluarganya maklumat nomor 10 ini untuk menjembatani pembentukan beberapa partai. Setelah itu barulah beberapa partai muncul dari PNI, Masyumi, PSI, dan nah, jadi pembentukan partai itu landasannya adalah maklumat nomor 10 ini. Kemudian pembentukan TKR ini diawali ketika Indonesia harus dihadapkan dengan kembalinya Belanda ke Indonesia dengan dibonceng oleh sekutu, maka kondisi Indonesia ini butuh tentara yang mengamankan negara waktu itu. Di lain pihak, ada beberapa tentara Jepang yang harus dikembalikan. Maka dari itu pada tanggal 5 Oktober 1945 atau 2 bulan setelahnya baru diusulkan pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah,
ternyata dalam pembentukan TKR ini terjadi banyak permasalahan. Nah, itu permasalahannya adalah tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dan jumlah tentara yang melebihi batas baku anggaran negara. Hal ini karena ketika Indonesia merdeka itu banyak relawan masyarakat yang bergabung ke dalam angkatan senjata. Jadi tidak ada seleksi. Di semua dulu yang bisa berjuang pokoknya bertahan menjadi tentara. Nah ini yang membuat jumlah tentara itu lebih kapasitas, jumlahnya sangat banyak. Ketika tentara jumlahnya banyak, tentu saja ini untuk mengkoordinasi kemudian menjalankan strategi ini sangat lemah sekali, sehingga banyak kejadian waktu itu ketika Indonesia Merdeka itu terjadi di luar miskomunikasi, di luar komando dari pemerintah pusat. Banyak kejadian peristiwa pembakaran, kemudian penghancuran aset-aset Belanda itu karena dilakukan oleh beberapa oknum dari laskar tentara yang tidak mematuhi koordinasi. Kejadiannya banyak sekali di Tasikmalaya, di 3 daerah, Tegal, Brebes, Pekalongan, itu banyak sekali terjadi permasalahan koordinasi waktu itu. Kemudian dicetuskanlah program RERA, reorganisasi dan restrukturisasi. Itu tujuannya untuk menyederhanakan jumlah tentara dan membuat tentara ini menjadi profesional. Nah, ini dicetuskan sebenarnya oleh Nasution pada masa kabinet Amir Samrifuddin, kemudian disempurnakan kembali oleh Hatta. Nah, pelemburan anggota kelompok baik dari TNI itu dulu ada 2, dari Kendil maupun dari bekas tentara Jepang. Nah, itu digabung. Nah, akibat peleburan itu RERA ini harus mengurangi beberapa jumlah anggota militer dengan menggabungkan beberapa masyarakat. Jadi beberapa masyarakat anggota militer ini banyak yang harus meninggalkan TNI, harus meninggalkan tentara karena dianggap belum profesional karena terdampak oleh program RERA. Nah, justru inilah nanti yang sudah kita bahas dalam sebelumnya, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa oknum karena harus terdampak oleh program RERA ini. Kemudian kita akan membahas mengapa sistem parlementer ini pada 14 November kita mengalami perubahan sistem kenegaraan atau sistem pemerintahan. Dari awalnya presidensial, kenapa kita berubah menjadi sistem parlementer. Nah, latar belakangnya adalah adanya desakan dari TNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir untuk merubah sistem pemerintahan. Alasan ini sebenarnya untuk upaya diplomasi, karena ada propaganda dari Belanda tadi bahwa kalau pemerintah Indonesia yang baru berdiri ini adalah pemerintahan buatan Jepang atau memiliki ciri khas fasis atau diktator. Nah, kenapa dianggap diktator? Karena kekhawatiran adanya keinginan waktu itu Presiden Soekarno bahwa di Indonesia hanya ada satu partai yaitu PNI. Kemudian, ini yang membuat beberapa pihak untuk memberikan ide atau usul atau pendapat bahwa untuk menghindari propaganda Nica atau Belanda, maka Indonesia harus diganti sistem parlementer agar Belanda itu mau berbicara dengan Indonesia dan
citra Indonesia di dalam mata dunia internasional itu menjadi negara yang benar-benar merdeka dengan sistem yang sama, mengadopsi yang sama. Landasan dari perubahan sistem parlementer ini? Landasannya dari Maklumat Genif nomor 5 tahun 1945 dengan beberapa aturan, yaitu Presiden sebagai kepala negara, pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh Menteri, yaitu Sultan Syahrir, kemudian Perdana Menteri dibantu beberapa menteri dalam menjalankan tugas. Kemudian Perdana Menteri ini ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala negara. Nah, kita lihat struktur pemerintahan sistem parlementer pada awal kemerdekaan itu seperti ini. Jadi presiden ini berada di atas, kemudian Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan ini sejajar di PP Genip, karena Perdana Menteri ini nanti harus mempertanggungjawabkan pemerintahan dari kepala presiden dan harus bekerjasama dengan Genip. Nah, Genip ini, PP Genip ini diubah menjadi badan legislatif. Jadi ini eksekutifnya, ini legislatif. Di dalam anggota Genip ini terdiri dari beberapa partai politik. Nah, di dalam Perdana Menteri menjalankan pemerintahannya, Perdana Menteri dibantu oleh kabinet. Di dalam kabinet ini terisi atau beranggotakan oleh Menteri Negara. Jadi ini struktur pemerintahan sistem parlementer pada awal kemerdekaan. Bagaimana perjalanan sistem parlementer ini di Indonesia? Sudah hampir 4 tahun berjalan sistem parlementer ini. Pada saat perkembangannya, sistem parlementer ini terjadi pergantian beberapa kali Perdana Menteri. Ada 3 Perdana Menteri pada awal kemerdekaan, yaitu pertama adalah Sultan Syahrir, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga Muhammad Hatta. Ketiga Perdana Menteri ini silih berganti. Jadi sering gonta-ganti, menjabat, kemudian diganti lagi, menjabat lagi, diganti lagi, menjabat lagi. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita ingat materi bab sebelumnya bahwa ketika Indonesia merdeka itu, Indonesia mengalami berbagai gejala konflik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada berbagai pemberontakan, ada yang kecewa, ada yang tidak puas. Nah, ini yang menyebabkan dalam masa sistem parlementer kemerdekaan ini sering sekali pergantian sistem atau pergantian Perdana Menteri. Kita lihat pertama dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menjabat periode pertama itu ketika bulan November. Jadi beliau ini adalah Perdana Menteri yang pertama bulan November hingga bulan Maret. Nah, ini bisa kita hitung jari 6 bulan. Ini periode pertama. Periode kedua dari Maret 1946 sampai Oktober, 6 bulan lagi. Sedangkan periode ketiga yaitu Oktober sampai bulan Juli, 6 bulan ini. Jadi beliau total menjabat sekitar 1,5 tahun. Kemudian beliau jabatannya diganti oleh Amir Syarifuddin. Beliau menjabat ada 2 kali periode dari bulan Juli November sampai November Januari atau sekitar 1 tahun. Nah, kenapa Amir Syarifuddin ini diganti? Karena keterlibatan beliau dalam PKI sehingga beliau harus diganti pada bulan Januari 1948, karena kita tahu bahwa pada tahun 48 ini PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Otomatis
ini disebabkan oleh pergantian Amir Syarifuddin ini dari Perdana Menteri. Nah, kemudian setelah Amir Syarifuddin Perdana Menteri digantikan oleh Muhammad Hatta. Beliau menjabat tahun 1948 sampai 1949 atau sekitar 1 tahun. Nah, setelah ini nanti beliau harus turun dari sistem pemerintahan dan menyerahkan Perdana Menteri ke selanjutnya menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi Muhammad Hatta ini menjadi Perdana Menteri terakhir dari sistem parlementer awal kemerdekaan, karena kita tahu tadi di slide awal bahwa setelah sistem pemerintahan awal parlementer awal ini akan ada sistem parlementer pada masa demokrasi liberal. Nah, setelah kita membahas sistem pemerintahan, berbagai pergantian, bagaimana strukturnya, kemudian siapa saja Perdana Menterinya, maka selanjutnya kita akan membahas hambatan apa saja yang terjadi, hambatan politik apa saja yang terjadi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, hambatan politik dari luar negeri, itu dari intervensi Belanda di dalam dunia internasional. Kita tahu karena Belanda itu tergabung dari sekutu. Jadi pada waktu itu Belanda sering melakukan upaya propaganda kepada sekutu bahwa mengatakan bahwa Indonesia itu negara bikinan Jepang, jadi negara yang tidak sah. Negara Indonesia itu masih miliknya Belanda karena di dalam perjanjian internasional ketika Jepang menyerah bahwa kekuasaan Jepang itu harus dikembalikan kepada sekutu. Nah, di sela-sela itu Indonesia merdeka. Nah, itu yang dianggap bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak sah. Kemudian pencarian pengakuan kedaulatan kemerdekaan ini juga mengalami beberapa kendala di beberapa negara. Di Australia, kemudian di Inggris itu banyak mengalami kendala. Tapi ada beberapa negara juga yang akhirnya bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia, terutama dari negara-negara di Timur Tengah, dari Palestina, kemudian Pakistan, India, yang bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari dalam negeri sendiri kita mengalami berbagai gangguan politik dari agresi militer Belanda, kemudian menghadapi sekutu yang masuk ke Indonesia kembali. Kemudian ada beberapa daerah yang belum mengakui atau masuk ke wilayah Indonesia. Itu gangguan hambatan dari politik. Demikian video pembelajaran ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.